Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu Erna, Ibu Aza, dan Ibu Meita yang kami hormati, serta teman-teman sekalian. Hari ini, saya bersama 3 orang teman saya akan menjelaskan masing-masing jurnal yang telah kami temukan terkait sequencing genom penyebab COVID-19 untuk membantu pengembangan diagnostik COVID-19. Perkenalkan, saya Bella Valeria akan menjelaskan jurnal terkait yang berjudul Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19. Akhir-akhir ini, dunia dikejutkan dengan adanya wabah penyakit coronavirus, sebuah wabah baru dan asing yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Sequence dari SARS-CoV-2 ini memiliki kemiripan dengan sequence dari SARS-CoV dan MERS-CoV, yang juga pernah menjadi wabah dunia beberapa tahun lalu. Ketiganya termasuk dalam genus beta coronavirus. Coronavirus yaitu RNA virus yang terdiri dari positive sense single-stranded RNA dengan ukuran 27-32 kilobase. Pada jurnal ini dibahas tentang full genome sequencing dari SARS-CoV-2 yang diisolasi dari pasien yang diduga terkena COVID-19 di Korea dengan menggunakan metode culture cell. Hasil penelitian ini yaitu SARS-CoV-2 berhasil diisolasi dari pasien dan dinamakan Beta-CoV Korea KCDC03 2020. Terdapat beberapa metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengisolasi SARS-CoV-2 pada pasien. Pertama yaitu dilakukan pengambilan sampel dengan cara swab nasofaring dan orofaring, serta sampel dahak untuk dilakukan real-time reverse transkriptase RT-PCR, serta dilakukan juga ekstraksi RNA dari sampel tersebut. Lalu dilakukan real-time RT-PCR yang bertujuan untuk mendeteksi gen RNA-dependent RNA polimerase dan juga izin. Pada proses ini digunakan primer forward dan reverse, serta probe yang telah ditentukan berdasarkan transkrip RNA dari SARS-CoV. Lalu dilakukan RT dengan diikuti inaktivasi enzim reverse transkriptase dan amplifikasi PCR 40 siklus. Setelah itu dilakukan isolasi virus dengan cara sampel swab orofaring dilarutkan dengan viral transfer medium yang juga berisi swab nasofaring dan antibiotik, diinkubasi dan diinokulasikan pada sel vero. Tahap terakhir yaitu Next Generation Sequencing atau NGS yang dilakukan dengan menggunakan cDNA yang disintesis dari ekstrak RNA dan primer yang telah didesain sesuai sequence SARS-CoV-2. Hasilnya ditemukan efek sitopatik SARS-CoV-2 pada sel vero. Gambar 1B di samping merupakan sel yang terinfeksi SARS-CoV-2. Efek sitopatik adalah perubahan struktur pada sel inang yaitu sel vero yang diakibatkan oleh virus yaitu SARS-CoV-2. Sedangkan pada gambar 2 merupakan visualisasi dengan mikroskop elektron dengan panah putih merupakan sel yang terinfeksi SARS-CoV-2. Diketahui juga partikel virus berukuran 70-90 nanometer dan ditemukan di organel intraseluler khususnya vesikel. Dengan menggunakan NGS de novo diperoleh sequence gen yang lengkap. Sequence yang diperoleh tersebut dianalisis dengan sequence dari SARS-CoV-2 lainnya, termasuk 6 coronavirus yang menyerang manusia, MERS-CoV, dan 51 SARS-CoV-2 lainnya yang telah tercatat di GIS-8 oleh beberapa negara termasuk China. Hasilnya diperoleh bahwa sequence tersebut memiliki homologi lebih dari 99,5% dengan sequence isolasi SARS-CoV-2 lainnya. Homologi 89,1% dengan BET-CoV, 77,5% dengan SARS-CoV, dan 50% dengan MERS-CoV. Berdasarkan analisis pohon filogenetik, diperoleh bahwa sampel isolat pasien Korea termasuk dalam Beta-CoV yang berhubungan dekat dengan SARS-CoV, sehingga virus isolat pasien Korea termasuk dalam virus SARS-CoV-2. Perkenalkan, saya Holandre Sasoloanenggolan yang akan menjelaskan jurnal terkait yang berjudul Nanopore Target Sequencing (NTS) for Accurate and Comprehensive Detection of SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses. Deteksi COVID-19 sejak dini dan akurat merupakan kunci yang mengendalikan pandemi. Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (qPCR) merupakan metode gold standard untuk deteksi COVID-19, namun memiliki kekurangan yaitu false negative yang tinggi serta sensitivitas yang rendah dengan rasio positif 30-50%. Departemen Clinical Laboratory Wuhan University mengembangkan sequencing target nanopore (NTS) yaitu gabungan dari long read, real-time nanopore sequencing, dan amplifikasi target yang dapat juga memonitor mutasi ataupun virus respirasi lainnya dan dengan sensitivitas yang lebih tinggi dari PCR biasa. Metode NTS pada dasarnya masih dalam tahap peer review sehingga belum dapat diuji sampel skala besar.
Namun, beberapa penguji sampel COVID-19 di Wuhan telah dilakukan dengan metode ini. Metode pengembangan NTS terdiri dari desain primer untuk SARS-CoV-2 dan wolovirus lainnya, tentuan limit of detection, lalu desain metode NTS, sequencing data nanowire, lalu mapping database, deteksi mutasi, interpretasi hasil, dan perbandingan metode NTS dengan qPCR menguji sampel COVID-19. Pada gambar 1, terlihat 11 gen virulensi SARS-CoV-2 yang diamplifikasi, yaitu gen S, ORF3A, E, M, dan sebagainya. Pada tabel 1, hasil perbandingan NTS dan qPCR kit 1 dan kit 2 menyatakan 19 dari 45 sampel nasofaring dinyatakan positif untuk qPCR dan NTS. 22 dari 66 sampel negatif dan inkonklusif gabungan qPCR kit 1 dan kit 2 dinyatakan positif dengan uji NTS. Lalu, 5 dari 10 sampel virus selain SARS-CoV-2 dinyatakan positif. NTS juga mendeteksi kasus koinfeksi, yaitu SARS-CoV-2 dan influenza A H3N2. Pada gambar 2 dilihat hasil analisis kandidat mutasi. Didapatkan 9 sampel dari pasien yang diindikasi positif uji NTS dan qPCR menunjukkan mutasi single nucleotide pada 7 situs di 4 sampel. 3 diantaranya adalah mutasi diam. Satu varian pada ORF8 terjadi perubahan basa timin menjadi sitosin itu mengakibatkan perubahan asam amino leusin menjadi serin, diidentifikasi pada 3 sampel. Lalu terjadi mutasi yaitu perubahan asam amino valin menjadi leusin yang diindikasi mutasi missense. Dari hasil-hasil tersebut dinyatakan NTS memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dan angka false negatif yang rendah dibandingkan qPCR. Kemampuannya mendeteksi sampel inkonklusif dan negatif pada qPCR mendukung kebenaran tersebut. Hasil sampel positif pada qPCR dan NTS memvalidasi kesesuaian antar tes. Keunggulan NTS seperti mendeteksi mutasi, virus respirasi lainnya, serta keberadaan koinfeksi membuat metode ini unggul. Secara keseluruhan, NTS menggabungkan sensitivitas, rentan deteksi luas, waktu penyelesaian yang cepat dibandingkan dengan metode sequencing lainnya, pemantauan variasi, biaya rendah dibandingkan dengan harga sequence lainnya, menjadikan metode yang paling cocok untuk mendeteksi infeksi virus SARS-CoV-2 secara akurat dan virus lainnya yang tidak dapat didiagnosis secara efektif dengan metode lain. Perkenalkan, saya Alifa Salsabila yang akan menjelaskan jurnal terkait yang berjudul Phylogenetic Network Analysis of SARS-CoV-2. Pada database GIS8, telah berkumpul sebanyak 253 sequence genom SARS-CoV-2 dari berbagai penjuru dunia. Dan pada penelitian ini, digunakan 160 sequence genom yang telah lengkap per Maret 2020. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis evolusi serta jalur persebaran SARS-CoV-2 pada manusia guna mempermudah pengembangan diagnostik juga penentuan strategi pencegahan penyebaran yang lebih lanjut. Sebuah penelitian menemukan coronavirus pada kelelawar yang memiliki kesamaan sequence genom dengan coronavirus pada manusia sebesar 96,2%. Virus ini digunakan sebagai outgroup pada penelitian ini. Rekonstruksi yang telah dilakukan menghasilkan beberapa klaster yang diberi label A, B, dan C. Klaster B dan C ini muncul bila dilihat dari jumlah sampel untuk tipe-tipe noda dan percabangan mutasi. Klaster A terbagi menjadi 2 subklaster. Yang pertama adalah subklaster ALT yang membawa genom SARS-CoV-2 dari Cina dan beberapa negara Asia Timur lain seperti Jepang, serta subklaster ALC yang membawa genom dari negara-negara di luar Asia Timur khususnya Amerika Serikat dan Australia. Klaster B yang ada akibat terjadinya mutasi leusin menjadi serin, sebagian besar sampelnya berasal dari Asia Timur, yaitu Wuhan dan Cina bagian timur. Namun, ditemukan pula 19 tipe B yang berasal dari luar Asia Timur dan seluruhnya telah berevolusi karena mutasi. Hal ini dihipotesiskan terjadi karena tipe B yang berasal dari Wuhan beradaptasi dengan lingkungan di luar Asia Timur. Kemudian klaster C yang ada karena adanya mutasi glisin menjadi valin, sebagian besar sampelnya berasal dari Eropa dan tidak ditemukan di kawasan Cina. Namun, masih bisa ditemukan di Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Rekonstruksi jalur infeksi SARS-CoV-2 pun juga dilakukan, dan salah satu hasilnya dituangkan dalam ilustrasi di samping. Ditunjukkan bahwa terdapat hubungan mutasi dari sequence genom sampel dari Italia dan Brazil. Hal ini dikarenakan host sampel yang baru saja berkunjung ke Italia dan kembali ke Brazil sebelum didiagnosis.
Dari ilustrasi di samping, disimpulkan pula bahwa mutasi yang terjadi pada SARS-CoV-2 telah terjadi dengan cukup signifikan. Terlihat sekuens genom pertama dari SARS-CoV-2, yaitu titik yang berwarna coklat dan berada di bagian atas, terletak sudah cukup jauh dari root type-nya. Perkenalkan, saya Benedictus Dewantara Yoga yang akan menjelaskan jurnal terkait yang berjudul The Establishment of Reference Sequence for SARS-CoV-2 and Variation Analysis. Sampai sejauh ini, para ilmuwan dari berbagai dunia telah mendapatkan dan mengunggah lebih dari 100 sekuens dari virus SARS-CoV-2. Beberapa perusahaan juga telah membuat kit untuk mendeteksi SARS-CoV-2 berdasarkan sekuens ini. Tetapi, kerap terjadi misdiagnosis saat deteksi SARS-CoV-2 saat menggunakan metode PCR. Maka dari itu, penelitian ini ingin memberikan desain yang lebih cocok untuk pembuatan primer dan probes pada PCR untuk meminimalisir hasil yang salah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pertama-tama pengambilan data sequence dari virus SARS-CoV-2 dari National Center for Biotechnology Information atau NCBI dan juga dari GIS-8. Setelah itu, akan dibuat reference sequence dengan analisis homologi dan penyejajaran sequence menggunakan primer 7.0 dan juga Mega. Setelah itu juga digunakan program CrystalW dari Mega Software untuk pembuatan pohon filogenetik. Setelah itu, akan dianalisis variasi nukleotida dan asam amino dan dilihat keberadaan mutasi pada basa nukleotida dan juga jenis asam aminonya. Terakhir, sequence dari primer atau probes PCR yang telah dipublikasikan akan disejajarkan dengan reference sequence yang tadi dibuat untuk kemudian dianalisis. Hasil pertama yang didapatkan adalah pertama-tama diambil 145 sequence dari database dan kemudian digunakan hanya 95 sequence yang memenuhi kriteria yang berasal dari berbagai macam negara yang ada di dunia. Kemudian reference sequence ini dibuat dengan pensejajaran urutan nukleotida dan didapatkan bahwa reference sequence terdiri dari 29.870 nukleotida dan 9.744 asam amino. Setelah itu, dibuat pohon filogenetiknya dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa semua strain SARS-CoV-2 saling berdekatan satu sama lain. Kemudian, tampak pada tabel 1, perbandingan dari reference sequence tersebut menunjukkan bahwa homologi secara keseluruhan sequence memberikan nilai sebesar 99,99%, dengan tingkat homologi pada beberapa region juga menunjukkan nilai 100%. Bahkan, pada ORF6 dan ORF7b, tingkat homologinya benar-benar mencapai 100%. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis variasi dari level nukleotida dan level asam amino, sebenarnya kejadian mutasi sangat jarang ditemukan, tetapi sebenarnya mutasi tetap terjadi. Pada level nukleotida, mutasi terjadi di lebih dari 3 strain yang berbeda dan ditemukan pada lokasi berikut. Ternyata, pada posisi 8NT28144 ditemukan tingkat terjadi mutasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 30,53%, di mana basa timin digantikan oleh basa sitosin. Kemudian pada posisi 1ANT8782 juga cukup tinggi, yaitu sebesar 29,47%, di mana basa sitosin digantikan oleh basa timin. Sedangkan pada level asam amino, mutasi juga ditemukan pada lokasi berikut, seperti pada tabel 2. Terakhir, adalah hasil dari analisis beberapa sequence primer atau probe yang digunakan dalam metode RT-qPCR. Ternyata, ditemukan juga beberapa perbedaan pada primer tersebut seperti tertera pada tabel 3, yaitu seperti contohnya, ditemukan perbedaan pada ORF1b dan juga ditemukan perbedaan letak dari reference sequence berdasarkan primer yang digunakan. Maka dari itu, pasangan primer atau probe ini kemungkinan tidak akan bekerja dengan baik pada sebagian besar isolat virus. Maka dari itu, diharapkan pembuatan reference sequence pada jurnal ini mendukung pembuatan primer atau probes PCR yang lebih baik dan bermanfaat dalam hal diagnosis virus SARS-CoV-2 untuk kedepannya. Diagnosis COVID-19 terkini adalah sekuens genom SARS-CoV-2 yang telah banyak ditemukan, penggunaan qPCR, sensitivitas yang masih rendah dan misdiagnosis, serta terdapat mutasi pada SARS-CoV-2. Maka dari itu, kelompok kami telah menyatakan bahwa proses pengembangan diagnosis COVID-19 telah berkembang. Seperti pertama-tama, telah dilakukan analisis data sequence COVID-19 dari berbagai macam negara. Yang kedua, juga telah digunakan analisis homologi dan juga pohon filogenetik mengenai asal-muasal dari SARS-CoV-2 tersebut. Selanjutnya yang ketiga, dalam usaha mendiagnosis COVID-19, juga pertama-tama digunakan metode RT-qPCR yang memang pada awalnya membutuhkan waktu yang lama. Tetapi seiring ditemukannya assay yang baru,
maka proses yang ada juga menjadi lebih cepat. Juga digunakan primer atau props yang lebih baik untuk meminimalkan kejadian misdiagnosis pada RT-qPCR tersebut. Sedangkan yang keempat, digunakan juga nanopore targeted sequencing, sebuah metode untuk diagnosis COVID-19 yang berbasiskan sequencing selain RT-qPCR yang ternyata juga dinilai cukup efektif. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Akhir kata, mari kita hadapi COVID-19 dengan berdiam diri di rumah dan menerapkan social distancing. Sekian dan terima kasih.